Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arfi Razak dari Prodi Teknik Informatika. Nomor induk mahasiswa 0110220245. Ingin menjelaskan rangkuman materi metode pemecahan masalah jaringan. Prinsip pemecahan jaringan. Troubleshooting adalah proses yang mengarah pada diagnosis dan jika memungkinkan penyelesaian masalah jaringan. Troubleshooting biasanya dipicu saat seseorang melaporkan masalah. Selanjutnya, proses pemecahan masalah jaringan. Troubleshooting dimulai dengan menentukan masalahnya. Langkah kedua adalah mendiagnosis masalah selama informasi dikumpulkan. Yang ketiga, definisi masalah dipertajam dan kemungkinan penyebab masalah diajukan. Yang keempat, akhirnya proses ini akan menghasilkan hipotesis untuk akar penyebab masalah atau RCA, root cause analysis. Pada saat ini, solusi yang memungkinkan perlu diusulkan dan dievaluasi. Selanjutnya, solusi terbaik dipilih dan diimplementasikan. Selanjutnya, yaitu metode pemecahan masalah terstruktur. Kunci untuk semua metode pemecahan masalah terstruktur adalah mempersempit kemungkinan penyebab masalah secara sistematis. Anda dapat mengurangi cakupan masalah hingga Anda berhasil mengisolasi dan menyelesaikan masalah. Terdapat 6 jenis metode pemecahan masalah terstruktur. Berikut ini list dari metode tersebut. Yang pertama, the top-down approach. Yang kedua, the bottom-up approach. Yang ketiga, the divide and conquer approach. Yang keempat, the follow the path approach. Yang kelima, the spot the difference approach. Yang keenam, the move the problem approach. The top-down approach. Ini juga salah satu pendekatan pemecahan masalah yang paling mudah, karena masalah yang dilaporkan oleh pengguna biasanya didefinisikan sebagai masalah pada lapisan aplikasi. Jadi memulai proses pemecahan masalah pada lapisan itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Yang kedua, the bottom approach. Dalam pendekatan ini Anda bekerja per layer atau lapisan dari lapisan fisikal menuju lapisan aplikasi dan memverifikasi bahwa elemen jaringan yang relevan beroperasi dengan benar serta mencoba untuk menghilangkan lebih banyak penyebab masalah sehingga mempersempit ruang lingkup masalah. Yang ketiga, the divide and conquer approach. Dengan menggunakan pendekatan ini, Anda mulai di tengah tumpukan model OSI, biasanya lapisan network. Kemudian berdasarkan temuan Anda, dilanjutkan ke lapisan atas atau bawahnya pada model OSI. Yang keempat, the follow the path approach. Sesuai namanya, pendekatan ini membandingkan perangkat atau proses jaringan yang beroperasi dengan benar ke perangkat atau proses yang tidak beroperasi seperti yang diharapkan dan mengumpulkan petunjuk dengan melihat perbedaan yang signifikan. Yang kelima, the move the problem approach. Pendekatan swap komponen adalah teknik pemecahan masalah paling dasar yang dapat Anda gunakan untuk isolasi masalah. Anda secara fisik menukar komponen dan mengamati apakah masalah tetap ada pada tempatnya, berpindah bersama komponen, atau menghilang seluruhnya. Dan yang terakhir, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.